Halo guys, welcome back to Raf Motor Channel. Nah, kalian tahu Nissan Juke? Nah, kalau tahu Nissan Juke kan udah nggak keluar barunya ya. Dan ini adalah pengganti Nissan Juke, yaitu Nissan Kick. Oke, kalau yang mau tahu kelanjutan videonya, tonton terus sampai habis, jangan di skip-skip ya guys. Sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah, oke guys, jadi mobil ini adalah mobil elektrik, full elektrik. Tapi ada yang unik dari mobil ini. Coba kita lihat bagian mesinnya ya. Nah, ini dia yang unik dari Nissan Kick. Nah, dia itu masih pakai mesin. Dan ini bukan mobil hybrid ya guys. Sekali lagi ini bukan mobil hybrid. Ini full elektrik tapi dia pakai mesin. Kenapa pakai mesin? Terus fungsi mesinnya apa? Nah, fungsi mesinnya ini adalah untuk ngecas si baterainya itu. Jadi sama aja kayak mobil ini tuh pakai genset guys. Nah, tapi walaupun mobil ini mobil elektrik, ini nggak ada colokan untuk ke listrik. Jadi mobil ini tetap pakai bensin, tetap pakai bahan bakar, let's say Pertamax lah ya gitu. Kita isi, itu tuh mesinnya jalan untuk jadi apa ya, semacam untuk ngecas si mobilnya gitu. Tapi seluruh sistem penggeraknya semua menggunakan motor elektrik. Nah, mesinnya ini mesin 3 silinder 1500 cc. Mobil ini sangat cocok buat yang mau nyoba mobil sensasi mobil listrik, tapi dia masih takut untuk kehabisan baterai. Nah, itu di mobil ini nggak perlu khawatir, karena kalian cukup isi bensin aja, motor listriknya sudah mengisi. Jadi mesinnya nih cuma buat ini aja guys, kayak genset lah istilahnya mesinnya itu. Ini bagian elektriknya, semua sistem elektriknya ada di sini, dan ini sistem di mesinnya gitu. Oh ya, tadi gue sempat bawa mobil ini tuh ada regenerative braking. Regenerative braking tuh apa? Nah, mobil ini kalau kita jalan nih, jalan pelan misalkan ya, kayak tadi gue keluar dari parkiran itu jalan pelan, gue sama sekali nggak nginjek rem karena mobil ini udah kayak ngerem sendiri, tapi belum ngerem otomatis ya guys. Ini sekali lagi bukan ngerem otomatis, tapi mobilnya melambat. Nah, itu regenerative braking, fungsinya dia juga untuk sebagai mengkonversi energi kinetis dari si rem itu jadi untuk ngisi baterainya. Ya kurang lebih seperti itulah. Fisikanya gue nggak terlalu apal banget. Untuk tenaganya dia lumayan nih guys. Sekitar di sini nih. Ada tabelnya. Nanti gue kasih tenaganya. Nah, so far mobil ini tuh fun to drive banget. Nanti coba kita masuk ke dalam ya. Fun to drive, ya rasanya rasa mobil listrik itu tuh jambakan awalnya tuh enak banget. Tarik-tarikan buat di awal tuh kenceng lah bisa dibilang. Oke, mungkin sekarang kita bahas di bagian depan ya sedikit. Sekarang kita bahas di bagian perlampuannya ya. So far kalau untuk perlampuannya semuanya sudah LED. Yang ini reflektor LED dia, jadi kayak mantulin cahaya gitu. Yang bawah dia pakai proyektor. Ini fog lampnya. Nah, untuk grillnya seperti ini tuh, keren ya. Mobil ini tuh mobil tahun 2021 ya guys ya. Tuh, terus kita ke samping aja. Kalau di bagian samping dia menggunakan velg ring, bentar gue cari dulu ya, ring 17 deh guys. Kondisinya seperti ini, dan dia bannya ini RFT, jadi dia tidak ada ban serep. Nanti gue tunjukin toolkitnya ada di bagian bagasi ya. Nah, ini untuk undercarriage-nya. Mobil ini masih super seger banget. Terus kita ke samping. Di samping untuk spionnya dia sudah ada lampu sen, retract, dan di bawah sini ada kamera karena dia sudah ada fitur kamera 360 tuh. Karena mobil ini kesannya pengen seperti SUV, dia pasti ada over fender sebelah sini. Dan dia ada side body molding. Ini mobilnya mulus banget ya guys ya. Langsung aja kontak WA di bawah sini kalau langsung pengen DP. Untuk kuncinya dia sudah kilas. Kuncinya seperti ini. Bentar nih guys, kuncinya seperti ini. Sama kayak Nissan pada umumnya. Dia juga udah smart entry. Tinggal pencet aja kalau mau kunci atau mau buka kunci.
Terus yang di atasnya dia sudah ada roof rail, ini kokoh. Ini buat tumpuan misalnya mau naruh roof rack bisa. Terus kita ke belakang. Di belakang remnya sudah pakai cakram juga. Terus untuk bagian lampunya dia sudah fully LED. Kita lihat bagian belakangnya ya. Tuh. Bagian belakangnya seperti ini, mirip-mirip Nissan Juke sih emang. Terus dia ada e-power, ada defogger seperti biasa, shockwave antena, high mount stop lamp ada di sini. Terus dia ada ini buat kecerutan air. Terus kita cek bagian bagasi kali ya. Oh ya, dia sensor parkirnya sudah 4 titik, 1 2 3 4. Nah sekarang kita buka, cek bagian bagasi ya. Tinggal pencet yang ini aja. Dia pembukaannya elektrik, tapi belum power back door. Nah ini bagian bagasinya. Bagasinya cukup luas. Ini luas banget sih guys. Terus di sini nggak ada kray dia ya. Terus ini lampunya sudah otomatis menyala. Tuh, ini luas banget sih guys. Asli ini luas banget. Kalau misalnya kalian mau mau lipat kursi, kalian tinggal pencet ini aja, dorong. Nah, tuh. Tapi dia enggak rata lantai. Dia cuma begini aja. Nah, untuk toolkit ban, misalkan ban kalian kempes, itu gimana sih? Nah, ini kan nggak ada ban serep ya. Jadi semuanya ada di sini. Oke, kita buka aja. Nah, ini nyangkut nih ya. Nah, ini adalah alat untuk nambal bannya. Ini cairannya dan ini alatnya. Ini ada di sini. Sorry agak keras. Ini tinggal buka aja. Terus, nah, ini ada petunjuk pemakaiannya ya. Ini buat pompanya gitu. Jadi nggak perlu khawatir walaupun nggak ada ban serep. Nah, dan yang unik adalah akinya ditaruh di belakang kayak mobil Eropa. Tuh. Walaupun mobil listrik tetap pakai aki guys. Dia sistem kelistrikan di mobilnya beda sama sistem kelistrikan buat penggerak, makanya harus tetap pakai aki gitu. Sekarang kita coba masuk, kita rasain di baris keduanya ya. Nah sebelum masuk biasa kita cek door trim ya. Untuk door trimnya di sini semuanya keras ya, gak ada yang empuk-empuk kecuali yang di sini dia empuk-empuk. Power window-nya juga masih manual, belum all auto. Speakernya cuma ada satu di sini. Ini khas Nissan banget nih bentuk ininya, kelihatan power window-nya. Nah untuk bahan joknya dia sudah kulit, semua sih sama ya bahannya, nggak ada beda. Dia sudah isofix juga. Sekarang kita coba di baris keduanya, kita duduk. Nah kursinya ini empuk banget, ini literally empuk, serius ini empuk banget. Apalagi di tengah kayaknya lebih empuk. Nah kan bener, di tengah lebih empuk banget guys, soalnya dia permukaannya lebih tinggi dibanding yang sini. Ini empuk banget sih. Dia nggak ada armrestnya nggak ada. Terus kalau di belakang cuma ada USB tapi belum Type C, dia masih USB yang biasa nih. Kalau di belakang sih nggak ada apa-apa ya, gini doang. Ini posisi nyetir gua, tinggi gua 165 cm. Terus ini kalau dimentokin habis nih, coba kita ke sini nih yang dimentokin habis. Walaupun dimentokin habis, ini masih ada space. Kaki juga bisa masuk ke sini nih. Tuh. Enak sih ini guys, joknya empuk, terus belakangnya lega. Kalau dashboardnya seperti ini nanti kita bahas di bagian depannya ya guys ya. Oke, mending sekarang kita mending bahas langsung ke depan. Oke. Nah guys, kita masuk ke bagian depan. Kita biasa bahas door trim sama nih. Ini kelas-kelas, speakernya cuma ada satu, dia nggak ada tweeter. Ini power window-nya ini khas banget mobil Nissan ya. Dia sudah spionnya sudah retract juga. Ya ini seperti biasa lah, nggak ada tombol-tombol aneh di sini. Tuh. Cuma emang polos sih dia, nggak ada gimana tuh, masih polosan. Terus ke bagian sini untuk joknya dia sudah kulit tapi masih manual semua ya. Ini lengkap, mau naik turun maju mundur bisa. Tuh ini ada SRS airbag-nya. Dia seperti ini tuh bagian bawahnya. Kalau di sini dia cuma ada stability control aja. Terus dia ada penyimpanan. Ini buat buka kap mesin sama bensin. Jangan lupa ini masih pakai bensin ya guys ya. Walaupun mobilnya full elektrik. Nah sekarang kita nyalain aja. Cara nyalainnya sama aja seperti mobil-mobil pada umumnya. Kita tinggal injek rem.
terus pencet ini. Nah, tuh. Ini mesinnya nyala nih. Kalau baru start awal mesinnya nyala dia. Tuh, tapi langsung mati lagi. Itu. AC, ini bagian AC-nya dia sudah elektrik. Tuh, udah lengkap sama rear defogger, front defogger. Ini ada autonya juga. Terus kita ke bagian speedometer. Nah, di bagian speedometer dia tidak ada RPM-nya. Karena emang mesinnya itu cuma buat ngecas baterainya doang guys, jadi nggak perlu ada RPM. Ini untuk MID, ini pencet-pencetan MID, ini ada cruise control, dan dia ada buat mengatur jarak cruise controlnya. Misalkan mau seberapa dekat sama mobil depan itu bisa diatur. Nah, so far dashnya itu seperti ini, speedometer seperti ini, yang sini LCD ya, yang sebelah sini nih, yang sebelah sini masih tachometer biasa. Tuh. Yang itu ada indikator untuk bensin dan baterai. Dengan bensin setengah kurang dikit itu bisa menempuh jarak 242 km. Gila, jauh banget. Dan ini mobil irit pol. Nah, untuk bensin, pemakaian bensin dia kurang lebih bisa di atas ini nih. Tuh. 18,9 km per liter, ini irit pol. Kilometernya baru di 6 ribuan. Oke. Kalau setirnya sudah kulit, tapi ini kulitnya agak sedikit keras, nggak empuk. Udah flat bottom juga, dia udah bisa maju mundur naik turun lengkap. Terus lampunya sudah auto. Terus kalau ini untuk wiper belum auto dia. Ini puter-puteran AC-nya khas Nissan. Pindah ke bagian sini. Kalau tadi AC udah dibahas. Nah, ini head unitnya lumayan, nggak kelihatan murah. Ini head unitnya mewah sih, menyatu dengan dashboardnya. Ini sudah lengkap, ada Bluetooth segala macam. Nih, coba kita pencet menu, koneksi. Tuh. Bluetooth USB lengkap dia. Tuh. Untuk suara speakernya lumayan, nggak jelek-jelek banget. Nah, untuk dashboardnya dia sini empuk-empuk, ada jahit-jahitan, cuma kalau di atas dia masih keras. Tuh. Di bagian sini mundur ke bawah sedikit. Nah, ini adalah tuas transmisinya. Cara pengoperasiannya gimana? Seperti pada umumnya, injek rem, lepas rem tangan, dipencet aja, untuk engage ditarik. Nah, ini kita lepas. Nah, ini tinggal digeser, terus pencet ke bawah untuk D. Untuk mundur, dikatasin aja, geser ke kanan, katasin. Ini mundur. Dan dia sudah ada kamera 360-nya ya. Tuh. Kameranya lumayan, nggak jelek-jelek banget, bagus sih ini kameranya. Nah, kalau untuk netral gimana? Untuk netral kalian pencet, cukup didorong aja ke kanan, tahan. Nah, itu ke N. Tuh. Sekarang ini kita ke D. Nah, kalau mau netral tuh nggak cuma dipencet gini doang, dia nggak mau, tapi harus ditahan lama. Nah, kalau untuk P, pencet aja yang ini, parking, tarik handbrake, sip. Nah, dan sini ada auto hold-nya. Naik sedikit ke atas, sini dulu ya. Nah, di sini ada power outlet, terus ada aux, ada USB. Di sini sih nggak ada apa-apa ya, nggak ada wireless charger atau gimana. Nah, ini ada driving mode. Dia cuma ada 3 sih mode-nya. Ini kita ke sport, terus ke eco, sama normal. Udah cuma itu doang. Dan kalau ini EV, ini adalah misalkan mau full dipakai elektrik, mesinnya nggak mau nyala. Misalkan kita cek dulu kondisi baterai ya. Misalkan baterainya full, udah mesinnya nggak usah dinyalain, pencet aja. Tuh. Ini untuk bagian dashboardnya. Ini overall mobilnya enak banget sih. Nah, ini untuk konsol tengah, ini pendek ya, konsol cuma seadanya ini mah guys. Tuh. Kalau di atas seperti pada umumnya sudah ada lampu tapi kecil. Ini juga udah pasti ada lampunya. Ini buat seat belt, dia bisa naik turun, terus ada curtain airbag juga di situ. Untuk safety-nya oke. Ini oke banget untuk safety-nya.
Dan mobil ini tuh fun to drive sekali guys. Mobil ini tuh fun to drive banget asli. Maksudnya gimana fun to drive? Disetirnya tuh enak guys. Kayak kita tuh nggak boring untuk nyetir mobil itu, nggak boring, enak asli, nyetirnya enak banget. Nah sekarang mesinnya nyala nih, dia buat ngecas nih, tuh ada tandanya tuh, misalkan mau ngecas tuh, kelihatan nggak? Nah ini dia lagi ngecas mesinnya. Kalau kalian mau test drive mobil ini, boleh silakan datang aja ke showroom kita di Mangga 2 Square. Untuk harga segala macam langsung WA aja di nomor di bawah ini. Sekian kali ya dari gua. Ini cocok banget untuk orang-orang yang mau ngerasain sensasi mobil listrik tapi masih takut kehabisan baterai segala macem. Kalian bisa coba dulu mobil ini untuk naker seberapa boros penggunaan mobil listrik gitu. Kalau ini nggak perlu khawatir karena emang nggak ada colokan listriknya. Dia cukup menggunakan bensin aja, tapi penggeraknya semua full elektrik gitu guys. Oke, sekian kali ya dari gua. Itu aja. Sorry kalau ada salah-salah. Kalau ada yang mau dikoreksi boleh komen aja, nanti kita diskusi di kolom komentar. Sekian dari gua, thank you.